Jelita, lu harus mau jadi pacar gue. Hei Jelita, meskipun mau kamu dosen, gue gak takut. Gue bisa beli kampus ini. Aku positif kanker. Gue gak bohong sama lu. Sebentar lagi gue mau mati. Bukan. Lu temen gue yang paling baik. Tapi kenapa harus lu? Jangan pernah lo deketin Raka, ngerti? Karena kami udah tunangan. Dasar perempuan murahan. Masa depan kamu masih panjang, Jelita. Sementara aku ini sebentar lagi mau mati. Kalau kamu berbuat seperti ini, kamu akan dinilai sebagai perempuan yang sangat tidak berharga. Aku nggak peduli. Kamu pergi sekarang. Pergi kamu. Enggak. Pergi. Enggak. Aku bilang pergi. Pergi sekarang. Enggak, Raka. Pergi. Raka. Aku bilang Raka. pergi kamu. Raka. Pergi. Terima kasih. Jelita, aku bahagia berada di dalam pelukan kamu. Kakak. Ya, halo. Ya, saya sendiri. Apa? Ya, kok dia nggak ngomong sama saya ya? Kurang ajar. Iya. Baik. Raka! Raka, kesini kamu! Cepat kesini! Iya, Pak. Tadi malam ada telepon. Kasih tahu kalau nenek sakit. Iya, Pak. Kenapa kamu tidak kasih tahu Papa, ha? Maaf, Pak. Raka lupa. Raka ketiduran. Ayo kejar mereka. Kejar. Ayo. Raka, Bima. Ayo. Apa lagi? Kejar aja cepat. Mobil ya. Ketinggalan, cepat kejar. Cabut tangannya tuh, ambil. Hei. Hai. Ayo, Kak, lu lebih dekat lagi, Ayo, Bim, terus, dikit lagi. Ambil, Kak. Ayo, Bim, terus, Bim. Lu ambil dong. Lu maju lagi, dikit lagi, maju lagi. Hai, kamu. Ayo, Bim, dikit lagi. Nah. Payah lo, Bim. Lu sih nggak bisa ngejar. Makanya, coba kalau tadi sapu tangannya dapat, gua pakai buat lap ingus. Sekarang nih masalahnya, kita ujian. Lu udah belajar belum? Iya, bener ujian. Weh, ada apa nih? Dosen killer sakit. Kata siapa? Kata si Erna anak sebelah. Kalian mahasiswa kelakuan masih seperti anak kecil. Kamu keluar. Selama mata kuliah saya hari ini, kamu nggak boleh masuk. Lu sih. Itu handphone siapa lagi itu? Yang lain, keluarkan kertas kita ujian. Sial. Kalau bokap gue tahu gue dikeluarin dosen kayak gini, bisa diajar gue. Tapi siapa sih yang bilang Pak Hendra itu nggak jadi masuk dan nggak jadi ujian? Kan apes gue.
cewek itu ngeliatin gue. Gagal ya urusan PDKT ini. Aduh, apes gue hari ini. Bro, Jelita anak sastra itu lucu juga ya. Tunggu dulu. Jelita anaknya Pak Indra. Loh, emangnya dia anak Pak Indra? Aduh, norak banget gitu aja lu nggak tahu. Tapi dia itu pendiam banget. Ya kayak orang bisu. Tapi dia pinter main piano loh, Sob. Kau tahu? Lah iyalah gue tahu. Dia itu murid privatnya nyokap gue. Oke. Bisa aja ya. Lihat nih minumannya. Ya elah, Dendi. Sekali-sekali keluarin air jeruk kenapa? Jangan air putih mulu, bosen gua. Air putih itu air yang paling baik untuk kesehatan. Bu, Ibu. Mau kemana? Jelita pulang dulu ya, Bu. Di luar masih hujan kok. Nggak apa-apa, cuma gerimis doang kok. Yaudah deh, ya. Hati-hati ya. Ya, makasih, Bu. Ya. Di, pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya. Yuk. Gue mau nanya sama lu. Kenapa dia bisa ada di sini? Hah? Lah iyalah, dia kan les piano. Sebentar ya. Kak. Sebentar. Tunggu. Lu mau kemana? Gue mau nganterin Jelita pulang. Gila lu ya. Emang gue udah gila? Yuk deh. Kak, jangan nyari penyakit, Oke. Kak. Dik, lu susul dia ya. Oke deh. Hujannya lama juga ya. Pak. Malam, Pak. Terima kasih. Saya mau langsung pamit. Cepetan dibuka ya. Gara-gara lu nih, gue jadi kehujanan. Lu pakai payung. Nggak usah. Percuma gue udah basah kuyup. Ngomong apa aja lu sama Jelita? Udahlah, ayo cepetan. Ini sih, Pak. Udah, cepat masuk. Mau ke rumah teman, Pak, sebentar. Kelayaban aja kamu ini. Ingat, kalau nilai kamu jelek, Papa cekik kamu. Kamu tahu, Papa kerja siang malam hanya untuk membiayai kuliah kamu. Jadi kalau sampai kamu gagal, lebih baik Papa bunuh kamu. Pak, dia sudah minta izin, Pak. Dia cuma keluar sebentar temui temennya. Iya, Mama, belain aja anakmu ini. Ingat, kalau dia sampai gagal, Mama sama dia, Papa cincang. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang pergi aja kamu. Tapi ingat, pulang cepat. Ya? Iya, Ma. Raka pamit dulu ya. Ya, hati-hati, nak. Hei, Jelita. Ih, Jelita. Malam minggu besok ada pertunjukan musik. Kamu mau nonton nggak? Pegasus Band manggung di sini. Aku beli tiketnya. Yaudah, aku duluan ya. Oke, Dah. hati ya. yes. Gimana? Kencan jadi bos. Asik dong. Mana sih? Nggak datang-datang juga. Lagian percuma kalau aku datang. Pasti acaranya udah mulai. Jelita. Gue dengar lu pacarannya sama Raka.
Apa sih kelebihan anak miskinan bego itu daripada gue? Lita, sama gue lu naik mobil. Sama dia, paling jalan kaki. Paling banter juga naik motor pinjaman. Jelita, lu harus mau jadi pacar gue ya. Hei Jelita, meskipun bokap lu dosen, gue gak takut. Gue bisa beli kampus ini. Kawan, lihat tuh. Berhenti! Kecil aja sih mereka ya. Apa-apaan kalian ini? Ayo cepat bubar semuanya! Bubar! Beres tuh Pak, berantem mulu, bawa aja. Dan kamu? Kamu ikut saya ke kantor. Ayo. Lebih baik kita diam. Jangan bilang apa-apa. Iya, Ma. Raga! Rupanya kalian berdua bersekongkol membohongi Papa. Ya. Bangun. Bangun. Anakku bisa mati, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Anakku bisa mati, Pak. Anak kita bisa mati. Ya, biarin aja dia mati. Kamu bisanya cuma nangis. Raka seperti itu karena membela aku. Nasibnya buruk sekali. Yuk naik. Sebaiknya kita putus aja. Dari kamu. Sebaiknya kamu naik sekarang. Ayo. Pegangan. Gara-gara berantem gue disuruh pindah kampus. Dan bokap gue nyuruh gue pindah keluar kota. Ya kalau gue sih nurut aja sama dia. Jadi, kita nggak ketemuan lagi dong? Ya kalau ketemuan sih gampang. Weekend kan kita bisa. Cuman kalau tiap hari gue nggak bisa ketemu sama lo orang. Ngomong-ngomong lu udah pamitan belum sama Jelita? Iya, lo harus pamitan dulu dong. Gue bingung mesti ngomong apa sama Jelita. Aduh, yang namanya pamit ya pamit. Kalau lu gak pamit, ntar dia sakit hati loh, iya gak? Benar tuh. Jelita. Ya, Aku mau pindah kuliah. Kamu dengar nggak? Aku mau pindah kampus. terus? Aku harus pergi. Jelita, maafkan aku. Maafkan aku karena aku mencintai kamu. Aku nggak bisa berpisah denganmu, Jelita. Aku nggak kuat. Lebih baik aku nggak ngeliat kamu.
sih? Padahal kan Dimas udah pesan nyuruh lo tunggu di sini. Lo nyesel lo kalau nggak nerima cinta Dimas? Dimas itu kan selain kaya, dia ganteng, baik, setia lagi. Jarang banget lo cowok kayak dia. Kalau malah diem aja sih? Emang apa kurangnya dia sih? Kurang cinta. Cerita, justru Dimas itu cinta mati sama lo. Nih, ibaratnya, kalau lo mau matahari, dia pasti mau mengambilkannya untuk lo. Gila kali ya ngambil matahari buat gue kalau disamain sama penduduk bumi gimana? Wah, gak seru ya ngomong sama lo. Udah, gue jalan dulu ya. Terus nanti kalau Dimas nanya, gue mau ngomong apa? Ya bilang aja gue kursus, ya. Dah. Manusia aneh. Banyak yang suka, tapi hatinya masih aja tertutup. Erna? Jelitanya mana? Udah pergi, barusan. Tuh. Lo gak nyampein pesen gue? Udah sih, tapi dia tetap pergi. Woi. Lu ngagetin aja lu. Kenapa lu? Katro banget muka lu. Gue bingung. Kok hasil tes sosiologi bangunan gue dapat 6 ya? Makanya bego jangan dipelihara. Mendingan lu pelihara kambing. Lebaran aja bisa lu jual. Jangan ledek dong lu. Gue tahu lu pinter. Bakal lulus cum laude terus ditarik jadi dosen lagi. Gua nggak mau jadi dosen. Kalau ditawarin ngambil S2 di Amerika, gue mau. Jangan takut, kalau nggak ditawarin di sini, papaku bisa nawarin kok. Oh ya, Raka sudah selesai kan konsultasinya? Kita jalan sekarang yuk. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Oke, udah. Sana lu. Bima kalau mau ikut aja. Udah nggak usah, gue nggak suka. Dia emang kurang ajar di satu nih. Kamu tahu nggak? Papa kan mau ditempatkan di cabang banknya yang ada di New York. Aku disuruh ikut ke sana. Tapi aku nggak mau. Aku nggak bisa jauh dari kamu. Terus Papa juga bilang kalau nanti kita udah selesai kuliah, kita disuruh ambil S2 di sana. Kenapa? Perut kamu sakit lagi? Iya. Kamu kenapa sih setiap kali kamu habis makan perut kamu tuh selalu sakit? Ya udah. Sebelum kita pulang, kita mampir dulu ke apotek ya. Kita beli obat ya. Oke. Raka, kalian berdua saling kenal? Enggak. Kok kayaknya kenal akrab gitu? Enggak. Cuma kayaknya pernah kenal aja. Oh ya, nih minumnya udah aku beliin. Oke. Yuk. Setiap hari, setiap tarikan nafasku, aku teringat kamu. Berharap suatu saat kita akan bertemu. Tapi ketika Tuhan mempertemukan kita, kamu bilang tidak kenal aku. Dia pikir dia nggak kenal sama lo. Belagu banget sih datang. Kalau gue ada di sana, pasti gue tonjok mukanya. Kalau misalnya dia ngomong kayak gitu karena dia udah punya pacar sih nggak apa-apa. Gue juga bisa ngertiin kok. Tapi kan dia nggak perlu bilang kalau dia nggak kenal sama gue. Dia kan bisa bilang kalau gue ini teman sekampungnya dulu, kek, atau teman satu sekolahnya dulu, ya kan? Iya, makanya jangan dikit-dikit kamu tuh ngomongin Raka. Terus ceritain Raka, emangnya dia dewa apa? Ada Dimas yang baik sama lo aja, lo nggak gubris? Kok ngomong kayak gitu? Pusing gue sama lo. Jelita. Ternyata dia ada di sini juga. Tapi kenapa baru ketemu sekarang ya? Dan kenapa selama ini aku nggak berusaha untuk mencari dia? Raka! Papa memanggil kamu. Iya, Katanya mau ngomong. Iya, Ma.
Ada apa, Pak? Duduk kamu. Tadi sebelum Cindy pergi, dia sempat bicara sama Mama dan Papa. Katanya, papanya mau ditugaskan ke Amerika. Dia bilang, Cindy menawarkan tunangan sama kamu sebelum papanya berangkat ke Amerika. Supaya setelah kalian selesai wisuda, kalian bisa menyusulnya ke Amerika. Tapi kenapa? Kamu tidak menjawabnya. Kenapa? Raka belum siap, Pak. Kan baru tunangan. Memangnya belum siap apa, ha? Itu tandanya. Orang tua Cindy mengakui kamu sebagai calon menantunya. Dan itu berarti juga mereka sangat menghargai Papa dan Mama kamu. Pak, tadi kan Raka udah bilang kalau Raka bener-bener belum siap. Belum siap, belum siap. Belum siap apa? Hah? Belum siap apa? Raka belum merasa yakin aja kalau Raka benar-benar mencintai Cindy. Apa kamu bilang? Jadi selama ini kamu tidak mencintai Cindy? Lalu kenapa kau pacari dia, ha? Kenapa? Apa kamu mau bikin Papa sama Mama malu? Siapa yang ngajari kamu jadi anak kurang ajar? Ayo jawab! Siapa? Papa, sudah, anak kamu sudah besar. Masih saja kamu pukul. Biar aja, Ma. Dia sudah wisuda. Tapi otaknya bodoh. Kalau perlu, Papa ajar dia. Papa. Papa kenapa? Papa kenapa? Papa. Papa kenapa? Raka yang membuat dia mati, Ma. Dia tidak pernah puas punya anak seperti Raka. Dia sangat kecewa dengan Raka, Ma. Tidak, Nak. Udah, Raka. Tidak, Nak. Raka. Kamu tidak bersalah, Nak. Atas meninggal papamu, tidak. Mama tahu kamu anak baik dari dulu. Dari kecil kamu anak baik. Papamu meninggal karena amarahnya sendiri. Dia kena serangan jantung, Nak. Itu bukan salahmu, Raka. Bukan salahmu. Dia marah sama aku karena aku tidak mau bertunangan dengan Cindy, Ma. Jadi kau merasa bersalah? Oke, sekarang juga kita tunangan di depan jasad papa kamu supaya kamu nggak dihantui rasa bersalah. Untuk pesta wisuda Raka, kita makan-makan berempat aja dulu. Nanti kalau Raka diangkat jadi asisten dosen, baru kita undang teman-teman Raka. Iya kan, Ma? Bim, ketemu makanan lu gak ingat sama temen, Bim? Jangan ke temen. Kalau makanan yang kayak gini, mertua lewat juga gue gak inget. Berarti lu mesti cari mertua yang idiot, Bim. Iya. Tabunnya itu. Kamu kenapa? Kenapa? Perut kamu sakit lagi? Iya. Perasaan belakangan ini perut Raka sering sakit deh, Mah. Kayaknya Cindy harus bawa Raka ke rumah sakit buat periksa. Iya, kamu bawa aja dia ke dokter. Karena kalau Mama dia pasti bilang gak mau. Iya, Mah. Makasih ya. Nanti Cindy ajak Raka ke rumah sakit. Jelita, Iya? kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu kenal sama mereka? Enggak, aku nggak kenal. Udah. Udah? Ya. Kamu bener gak nambah lagi? Kenyang, Tante. Nambah lagi. Nambah lagi dong.
Gimana dok hasilnya? Anda sudah Beberapa tahun belakangan ini, tapi akhir-akhir ini lebih sering merasakan sakit. kelihatannya Anda harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Memangnya kenapa dok? Maaf, Anda jangan kaget. Tapi saya harus terus terang. Dari hasil pemeriksaan ini, sepertinya ada gejala kanker kelenjar pankreas. Kanker? Iya, ini harus diperiksa lebih lanjut. Kanker? Kok bisa? Kenapa harus aku? Dan kenapa harus sekarang? Sin? Gimana sayang? Aku mengidap penyakit kanker. Apa? Aku positif kanker. Papa sudah nggak ada. Sebentar lagi aku juga sudah nggak ada. Kasihan Mama, hidup sendirian. Kamu kenapa kelihatan sedih? Nggak apa-apa, Ma. Pasti karena pengangkatan untuk jadi dosen itu. Kamu sabar aja. Ya, Sin. Iya, sebentar ya. Mah, aku keluar sebentar ya. Cindy udah nungguin di depan. Ada apa sama anak itu? Kok nggak biasanya? Sudah stadium 4, dok. Kok cepat sekali? Kanker memang sering ketahuan terlambat. Semestinya dari 2-3 tahun lalu harus diperiksakan. Dok, apa semua kanker itu sakit? Memang kanker kelenjar pankreas itu yang paling sakit di antara semua kanker. Karena itu masuk ke darah. Untuk itu, Anda jangan sampai terlambat makan obat. Mulai sekarang, Anda harus selalu membawa obat. Tapi ada penyembuhannya kan, dok? Atau Raka memang harus operasi? Pilihan terbaik melalui terapi. Tapi terapi itu juga nggak kalah sakitnya kan, Dok? Memang, tapi itu langkah terbaik. Sin, katakan, Raka menderita kanker apa? Kalian berdua pasti bohong, kan? Kan, katakan sama gua, lu pasti bohong, kan? Kak, tolong dong, kalau bercanda jangan keterlaluan, ntar gua tonjok lu. Bim, gue nggak bohong sama lu. Sebentar lagi gue mau mati. Kak, lu temen gue yang paling baik. Tapi kenapa harus lu? Lu harus janji sama gue. Jangan sampai mama gue tahu ya. Gue nggak mau ngeliat dia menderita. Oke? Gue janji.
Kak, lu mikirin apaan sih? Dim, bener gak sih neraka itu ada? Nanti kalau gue ditanya apa aja yang udah pernah gue lakuin, gue bingung mau jawab apa. Kak, lu tuh ngomong apa sih? Lu ngomong kayak orang mau mati aja. Dim, gue ketemu sama Jelita. Jelita anak Pak Indra? Iya, gue gak bisa lupa sama dia. Sebelum mati gue pengen ketemu sama dia, gue pengen jalan sama dia. Tapi Cindy pasti marah. Kak, lu tuh gak salah kok. Jelita sekarang kuliah di Trijaya. Apa perlu gue cariin alamatnya? Udah, ayo minum. Hey, apa kabar? Aku ingat terus sama kamu. Aku ingin kita bersama lagi seperti dulu. Karena kamu selalu ada dalam otak aku. Kamu tuh udah gila tau nggak? Kamu benar-benar gila. Waktu belum ketemu lo, dia pura-pura nggak kenal sama lo. Waktu lo muncul, dia malah mau ngajak lo jalan. Picik banget sih. Iya, gue juga nggak ngerti ya. Tapi jujur, gue ngerasa seneng karena dia nggak sepenuhnya ngelupain gue. Tadinya gue pikir cuma gue doang yang nggak bisa ngelupain dia, dan cuma gue doang yang ngerasa menderita. Begitu dia ngomong kayak gitu, tahu nggak? Gue tuh langsung mikir kalau dia tuh udah gila. Tapi abis itu gue langsung sedih, dan gue pengen balik lagi sama dia. Itu lo sama gilanya sama dia. Ngapain lo sedih mikirin dia? Terus Dimas mau dikemanain? Panjang umur baru diomongin udah datang. Tuh, pangerannya udah datang tuh. Hai. Aku mau ngajak kamu jalan. Kita cari makan ya? Makan apa? Terserah kamu. Kamu lagi mikirin apa sih? Belakangan ini, kamu lebih banyak ngelamun. Pikiran kamu seperti nggak di sini. Kamu lagi mikirin apa sih? Gak mikirin apa-apa kok. Cuma mikirin penyakitku aja. Aku tahu, kamu stres karena penyakit kamu. Tapi aku ini kan tunangan kamu. Kamu jangan anggap aku angin dong. Aku juga stres kok mikirin penyakit kamu. Maafin aku ya, Sin. Raka, kamu kenapa, Raka? Raka. Sin, kenapa sih? Raka harus kayak gini? Apa yang dia rasain? Raka, kamu udah bangun? Sakit. Rasanya seluruh badan seperti dilukai. Tapi kata dokter Franz, ini baru permulaan. Nanti akan semakin sakit. Sampai tidak tertahan. Dan pada akhirnya aku akan mati. Kak, apa yang bisa gue lakuin buat lo? Dim, lu bilangnya sama nyokap gue kalau gue nginep di kosan lu ya. Oh ya,
Gue mimpi jelita, Bim. Tapi gue takut. Gue takut mati, Bim. Gue takut nggak bisa ngelihat jelita lagi. Kak, tapi yang gue denger, jelita udah punya pacar. Jelita, kamu tunggu di mobil aja ya. Aku mau mengambil obat buat mama. Nggak usah, aku aja nggak apa-apa. Benar. Iya, nggak apa-apa. Ini resepnya. Oke. Ini enggak. Raka, kamu kok di sini? Emang udah kuat? Nggak apa-apa kok. Oh ya, kamu tahu nggak? Barusan aku kan telepon orang tuaku yang ada di Amerika. Terus mereka bilang kalau pengobatan kanker di sana tuh lebih bagus. Dan mereka juga nggak keberatan kok kalau kamu berobat ke sana. Nggak usah lah. Lebih baik aku berobat di sini saja. Tapi Raka, kata dokter Franz itu kan pengobatan kanker lebih cepat itu lebih bagus. Sudahlah. Lebih baik aku berobat di sini, oke? Baik. Sorry ya, gue tinggal dulu. Oke, Bim. Waktu di rumah sakit, aku dengar percakapan kalian. Apa benar cewek itu calon istri kamu? Aku selalu ingat sama kamu. Ya, aku juga selalu ingat kamu. Aku benar-benar ingin jalan sama kamu seperti dulu. Seperti waktu aku belum pindah kuliah. Itu udah nggak mungkin lagi. Sekarang kamu udah punya calon istri. Dan aku juga udah punya pacar. Hanya jalan. Tidak akan terjadi apa-apa. Dan tidak akan melakukan apa-apa. Aku janji, Jelita. Kamu jangan menangis dong. Enggak. Kamu jangan nangis. Aku pulang sekarang ya. Kamu jaga diri kamu baik-baik. Hati-hati ya, Jelita. Selama ini ada di hatiku, kerinduan hatiku yang selama ini terobati karena kehadiran dirimu. Terima kasih. Iya. Siapa dia? Kayaknya aku pernah lihat dia. Jelita, dia teman kampus aku dulu. Kebetulan dia lewat sini. Dia kuliah di Trijaya. Aku ke toilet sebentar ya. Udah sakit, masih bisa selingkuh.
mantan pacar kamu. Ya nggak apa-apa. Aku hanya ingin ketemu sama dia. Aku selalu ingat sama dia. Terus kamu anggap aku ini siapa? Aku ini tunangan kamu, Raka. Calon istri kamu. Cindy, aku ini udah nggak bisa apa-apa. Umur aku juga udah nggak bakalan lama lagi. Kamu tuh udah mau mati, tapi masih bisa selingkuh. Kamu dasar nggak tahu diri. Kamu terlalu ngerendahin aku. Raka. Jelita, kamu Jelita kan? Iya, kenapa? Gue tahu lu itu mantan pacar Raka. Gue cuma mau ingetin satu hal sama lu. Jangan pernah lu deketin Raka, ngerti? Karena kita udah tunangan. Ada apa ini? Dia ini pacar lo kan? Tolong jagain dia ya. Dia udah selingkuh sama calon suami gue, ngerti? Enggak, bukan begitu. Aku tahu Raka lagi sakit. Dan dia bilang dia mau ketemu sama aku. Udah itu doang kok. Tapi mestinya lu tuh tahu diri. Dasar perempuan murahan. Jujur, sampai sekarang aku masih tetap ingat sama dia. Aku ngedatengin dia itu karena sekarang dia sakit kanker. Umur dia tuh gak lama lagi. Dia mau ketemu sama aku. Kalau menurut kamu ini salah, aku minta maaf. Aku sangat sedih mendengar ini semua. Ternyata aku bukan orang satu-satunya buat kamu. Kamu kelihatannya masih mencintai orang itu. Tapi aku mohon, apapun yang akan kamu lakukan, tolong jangan tinggalkan aku. Aku nggak mungkin bisa hidup tanpa kamu. Maafin aku ya, Dim. Kamu jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa minum obat. Oh ya, kamu mau makan apa? Nanti aku bikinin deh. Aku nggak ingin apa-apa. Aku cuma ingin duduk berdekatan dengan kamu dan ngobrol seperti ini. Oh ya, ada satu lagi. Aku ingin pulang ke kampung. Ngelihat kampus kita dulu. Tempat awal-awal kita pacaran. Dan ketemu sama Pak Indra, papa kamu. Kapan kamu ke sana? Kamu mau ngapain ke sana? Ingin jalan-jalan aja, Ma. Kangen. Apa yang dikangenin sih? Aku pergi dulu ya. Tante? Duluan ya. Duluan ya. Iya. Ada apa Tante? Yang Tante tahu selama ini kamu dekat sama Raka. Tante yakin kamu tahu. Tahu apa Tante?
Iya. Raka menderita kanker. Tante menemukan ini. Tante sudah cek rumah sakitnya. Kelihatannya kamu memang sudah tahu kan? Kenapa harus Raka yang mengalami semua ini? Dari kecil dia selalu dipukul papanya. Dia gak pernah hidup enak. Terus kenapa harus dia? Kenapa harus dia mengalami semua ini? Kenapa? Sabar Tante, sabar. Sabar kamu bilang. Sabar kamu bilang. Sabar kamu bilang. Dan aku satu-satunya. Karena dia aku masih bertahan. Bertahan untuk menderita. Aku bertahan. Ya Tuhan, apa salah anakku? Dia masih terlalu muda, Bima. Dia masih terlalu muda. Sabar Tante, sabar. Dia masih terlalu muda. Aku ada di mana? Sudah, nggak usah kamu pikirin. Di mana perasaan kamu? Kenapa Jelita ada di sana? Kalian janjian ya? Jelita? Di mana dia sekarang? Ada di sini. Raka itu tunangan aku dan kamu nggak punya hak untuk ada di sini, ngerti? Aku akan pergi. Tapi aku mau lihat dia dulu. Tunggu. Kamu tuh benar-benar perempuan gak tahu diri ya?
Jadi aku harus kuat. Aku gak boleh sedih. Karena kalau aku sedih, akibatnya anakku akan bertambah sakit. Tante. Apa kamu? Puas kamu sekarang. Setelah kamu melihat anakku sakit parah, tapi kamu tidak pernah memberitahuku. Puas kamu? Saya minta maaf, Tante. Maaf? Tante tunggu dulu, Tante. Tante. Sudah, kamu gak perlu bangun. Kamu gak apa-apa? Kamu gak usah kaget. Mama udah tahu. Ma. Maafin Raka ya. Itu gak penting. Yang penting pengobatan kamu. Apa kata dokter? Dimas, kamu tuh kalau punya pacar, jagain. Jangan ganggu tunangan orang. Biarkan aja mereka bertemu. Apa? Sebelum dia mati, Raka hanya ingin ditemani sama Jelita. Dan Jelita juga ingin menemani Raka. Ya biarkan aja mereka bertemu. Kamu ini ngomong apa sih? Atau jangan-jangan kamu udah gila sama seperti mereka, iya? Kalau Raka mati, kamu boleh mengubur dia sendirian. Tapi kalau sebelum mati ingin ketemu sama Jelita, kamu bisa apa? Aku pikir awalnya kamu teman. Ternyata kamu musuh. Aku juga merasa sangat sedih. Merasa gak berharga, terhina. Tapi aku memilih untuk tidak kehilangan Jelita. Makanya aku harus bisa memahami dia. Kalau Raka mati, kamu boleh mengubur dia sendirian. Tapi kalau sebelum mati dia ingin ketemu sama Jelita, kamu bisa apa? Cindy. Dari dulu, aku banyak nyusahin kamu. Dan kamu sudah banyak nolong aku. Tapi sampai sekarang, kamu belum mendapatkan apa-apa dari aku. Maafkan aku, Yasin. Aku hanya bisa memberikan kesusahan buat kamu. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih banyak. Kenapa, Kak? Lu kangen ya sama kampus? Nih, gua beliin buat lo. Apaan? Ini pasti mahal banget ya harganya. Nanti lo pakai ya, buat ke pemakaman gue. Oh ya, gue denger lu juga mau diangkat jadi dosen. Lu nanti pasti butuh jas. Sekalian kenang-kenangan dari gue. Oh ya, gue mau minta tolong sama lu. Apaan, Kak? Anterin gue terapi ya. Tapi gue gak mau di rumah sakit. Gue mau di tempat yang sepi, kayak sanatorium atau tempat yang seperti itu. Emangnya kenapa, Kak? Gue ingin jauh dari orang-orang. Sebentar lagi gue mau mati. Gue gak boleh terlalu membebani Jelita. Biar semuanya gue kenang dalam hati aja. Ya? Jelita, kamu lagi ngapain? Aku lagi di kamar aja.
lagi kurang enak badan juga. Gimana kabar kamu? Sekarang aku lebih banyak makan obat dibanding makan makanan. Lebih banyak terbangun daripada tertidur. Tapi keadaan kamu baik-baik aja kan? Iya. Kamu juga baik-baik kan? Iya, aku baik-baik aja. Tak. Terima kasih ya untuk semuanya. Sekarang aku sudah bisa hidup sendiri tanpa siapa-siapa. Tanpa ada yang menemani atau menolong. Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Jelita, satu hal yang harus kamu tahu. Aku sangat mencintai kamu. Aku sangat mencintai kamu. Kamu tahu siapa yang dia telepon? Kenapa dia kelihatan begitu sedih? Kayaknya sih Jelita, Tante. Sejak awal dia kena kanker, dia selalu ingat dan ingin bersama Jelita. Bukannya dia sudah punya Cindy? Jelita sudah punya pasangan, Tante. Tapi kata Raka, dia cuma butuh ditemani. Nggak akan terjadi apa-apa karena dia udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Halo? Ini Jelita? Iya, saya sendiri. Ini siapa? Jelita, tolong keluar sebentar. Aku ada di depan rumah. Aku ada perlu. Ini soal Raka. Sini. Ada apa, Tante? Duduk. Ambil ini. Pergi dan temui Raka. Terserah kamu pakai buat apa. Kalau habis bilang saya. Kalau perlu saya jual rumah saya. Nggak usah, Tante. Tapi ini permintaan terakhir Raka. Sebelum pergi, dia ingin bersama kamu. Ambillah. Dari kecil, Raka selalu menderita. Sampai sekarang pun dia masih menderita. Saya mohon, saya rela menyembah kaki kamu, asal kamu bersedia. Saya mohon. Kondisinya saat ini sudah lemah. Dia nggak mungkin bertahan lama. Temui Raka dan pergilah bersamanya. Saya tidak ingin dia mati penasaran. Saya mohon Jelita, temui dia, nak. Tante. Aku tidak pernah berbuat jahat. Kenapa dia harus mengalami semua ini? Hidup macam apa ini? Hidup macam apa? Aku tidak boleh sedih. Aku tidak boleh membuat putraku bertambah sedih. Kok Mama awet muda sih? Semakin hari Raka lihat Mama tuh semakin cantik. Kamu tuh anak bodoh. Ibunya sendiri kok digombali. Mama tahu nggak? Kalau Raka sayang banget sama Mama.
sini. Masuk. Mama pulang dulu ya. Hati-hati ya, Ma. Iya. Ma, Iya, Nak. Raka ingin foto sama Mama. Buat Raka lihat kalau Raka lagi kangen sama Mama. Ya? Hati-hati, Nak. Mama di sini ya. Sekarang Raka foto Mama sendirian dulu ya. Mama senyum dong. Bagaimana Mama bisa senyum? Ayo dong Ma, senyum buat Raka ya. Nah sekarang kita foto berdua. Ma, lihat. Lucu kan? Raka dirawat di sanatorium. Kenapa bukan di rumah sakit? Itu permintaan Raka. Itu sudah keputusannya. Terus, kenapa aku nggak dikasih tahu? Dia bilang dia ingin sendiri. Aku ingin siap menerima kematianku. Itu katanya. Kita mau kemana? Kamu mau apa? Aku ingin melakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Bagaimana kalau kita nonton? Ya udah, ayo. Mbak, ini bener kamarnya Raka kan? Iya, benar. Rakanya di mana ya? Kok kamarnya dikunci? Ya Mbak, tadi pagi Mas Raka pergi sama mbak-mbak yang sering kesini itu. Sama mbak-mbak? Iya. Saya nggak nyangka. Ternyata Mama jahat sama saya. Mama menyembunyikan Raka di sanatorium dan membiarkan perempuan itu datang. Mama tahu itu semua kan? Selama ini, Ma, saya udah anggap Mama sebagai calon mertua saya dan orang tua saya sendiri. Tapi apa yang saya dapetin? Mama ternyata mengkhianati saya. Kamu salah, Nak. Kamu menganggap Raka selama ini orang yang sehat. Menganggap dia sebagai tunangan kamu, milik kamu. Raka memang tunangan saya, Ma. Dia calon suami saya. Tapi sebentar lagi dia akan mati. Dia bukan lagi milik kamu, juga bukan milik saya. Karena sebentar lagi dia akan jadi milik Tuhan. Kamu harus ikhlas. Sama seperti hanya saya sekarang. Belajar untuk ikhlas. Karena sebentar lagi saya tidak akan punya anak lagi. Biarkan dia menikmati keinginan terakhirnya. Karena sesudah dia meninggal, dia akan berterima kasih padamu.
Pendarahan itu terjadi karena pembuluh darah di pencernaan sudah pecah. Lalu gimana makannya, Dok? Tidak bisa melewati saluran makan lagi. Artinya dia tidak bisa mencerna makanan lagi. Raka tetap nggak mau dibawa ke rumah sakit, Dok. Ada cara pengobatan lain nggak, dokter? Dalam beberapa kasus, dilakukan operasi pemutusan urat saraf agar tidak terasa sakit lagi. Dan dia tidak akan bisa merasakan apa-apa lagi. Dimas, kamu nggak pengen lihat apa yang dilakukan oleh Raka dan Jelita di ruang sanatorium? Mereka berdua lagi kencan, layaknya sepasang suami istri. Dimas, kamu kok diam aja sih? Aku harus bilang apa? Kita kan sama-sama tahu apa yang terjadi. Dimas, jadi kamu nggak penasaran? Atau jangan-jangan kamu udah rela ya ngelepasin Jelita gitu aja? Raka, sekarang kamu udah nggak apa-apa. Aku akan nungguin kamu di sini. Aku akan selalu nungguin kamu di sini. Aku tahu itu kamu. Jelita, kamu jangan pergi lagi ya. Terima kasih. Di sini, aku pengen peluk kamu. Jelita, aku bahagia berada di dalam pelukan kamu. Terima kasih ya buat semuanya. Aku sangat mencintai kamu. Maafkan, duhai sayang, hai. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Kamu dingin, Raka? Enggak. Kamu nggak kedinginan? Takut kehilanganmu. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. Hanya dirimu yang aku cinta. Hanya dirimu yang aku sayang. Hanya dirimu yang aku cinta. Hanya dirimu yang aku sayang. Maafkan, duhai sayang, hai. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. Sebenarnya aku malu untuk datang ke sini. Aku merasa terhina dan gak punya harga diri. Coba kamu harus melihat mereka. Terserah kamu bilang apa. Jelita? Sekarang Raka sudah meninggal. Aku beri janji pada diriku sendiri. Selalu setia. Raka bukan diri kita lagi. Walau sampai akhir hayatku, selalu
membuatmu kecewa. Sesungguhnya aku takut kehilangan. Maafkan, duhai sayang, hai. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. La 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 la.